Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because... Yang pertama, anemometer. Satuan alat ini yaitu meter per detik, kilometer per jam, dan mil per jam. Fungsi alatnya sebagai alat ukur kecepatan angin dan dapat digunakan untuk mengukur gas. Cara kerjanya, pada saat tertiup angin, maka baling-baling atau mangkuk yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah mata angin. Semakin besar kecepatan angin meniup, maka semakin cepat pula perputaran dari baling-baling tersebut. Berdasarkan jumlah perputaran per detiknya, maka akan diketahui jumlah dari kecepatan anginnya. Pada anemometer, terdapat bagian alat pencacah yang berfungsi menghitung jumlah kecepatan angin. Hasilnya akan dicatat, kemudian akan disesuaikan dengan skala Beaufort-Che. Cara penempatannya, WMO menetapkan ketinggian anemometer untuk pengamatan arah dan kecepatan angin adalah 10 meter dari permukaan tanah yang terbuka dengan jarak dari obstacle minimal 10 kali tinggi obstacle itu sendiri. Yang kedua, ombrometer. Satuannya yaitu milimeter. Fungsinya digunakan dalam pengukuran curah hujan. Cara kerjanya, alat ini terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan sebuah tabung yang di dalamnya terdapat pelampung. Pada bagian ujung sebelah atas pelampung dilengkapi dengan pena yang dapat bergerak. Bila pelampung dilengkapi dengan pena yang dapat bergerak, bila pelampung bergerak baik naik maupun turun sesuai dengan jumlah hujan yang dapat diketahui. Penakar hujan otomatis atau Hellman. Satuan alatnya yaitu milimeter. Fungsi alatnya sebagai pencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Cara kerjanya, jika terjadi hujan, air masuk ke corong, lalu air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung. Pena yang terhubung ke pelampung merekam data ke kertas pias. Kertas pias berputar seirama dengan gerakan clock drum. Jika jumlah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Hefel dan mereset pena ke posisi 0. Kejadian ini terus berulang. Cara penempatannya di tempat terbuka, bebas dari hambatan seperti bangunan dan lain-lain. Jarak ideal sebuah alat penakar hujan otomatis dari penghambat adalah 2 kali ketinggian penghambat. Termometer apung maksimum dan minimum. Fungsinya mencatat suhu maksimum air yang terjadi selama 24 jam. Cara kerjanya, suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukannya indeks kembali, setelah suhu dibaca digunakan magnet batang. Cara penempatannya, letak termometer harus terapung tepat di permukaan air, sehingga dilengkapi dengan pelampung di bagian depan dan belakang yang terbuat dari bahan yang tertahan air atau karat, biasanya aluminium. Setelah dilakukan pembacaan, posisi indeks pada termometer minimum harus dikembalikan ke suhu aktual dengan memiringkannya. Termometer tanah berumput, yang berfungsi untuk mengukur suhu tanah. Cara kerjanya yaitu, pengamatan suhu di tanah dilakukan pada kedalaman 0,5, 10, 20, 50, dan 100 cm, yang dilakukan 3 kali sehari. Cara penempatannya di tempat terbuka, bebas dari hambatan seperti bangunan dan lain-lain. Termometer tanah gundul. Satuan alatnya yaitu derajat Celcius. Fungsi alatnya sebagai pengukur suhu tanah gundul. Cara kerjanya hanya diletakkan di kedalaman masing-masing, kemudian dicatat pada jam-jam tertentu, yaitu jam 07.00, 09.30, 13.00, 17.00. Biasanya kedalaman termometer akan memberikan suhu yang terkecil. Cara penempatannya yaitu di tempat terbuka, bebas dari hambatan seperti bangunan dan lain-lain. Psikrometer standar. Satuannya yaitu suhu dan derajat Celcius dan kelembaban dalam persen. Fungsinya sebagai alat pengukur suhu udara dan kelembaban. Cara kerjanya, psikrometer ini terdiri dari 2 buah termometer air raksa, yaitu 1 termometer bola kering. Tabung air raksa dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara sebenarnya. Yang kedua, termometer bola basah. Tabung air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Suhu udara didapat dari suhu pada termometer bola kering, sedangkan kelembaban udara didapat dengan perhitungan. Gun Bellani merupakan alat pencatat intensitas cahaya matahari. Satuannya yaitu kalori per sentimeter. Pengukuran dilakukan sekali dalam 24 jam, yaitu pada pagi hari pukul 7. Cara kerjanya, sewaktu memasang alat di pagi hari, gun Bellani dibalik sampai cairan yang ada di tabung baret tertampung semua di bola hitam sehingga cairan dalam tabung baret mendekati 0.
Kemudian, dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus, dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan menguap zat cair dalam bola hitam. Aktinograf. Aktinograf diletakkan pada permukaan datar atau rata-rata kurang lebih 150 meter di lapangan terbuka yang bebas dari pohon maupun bangunan yang menghalangi sinar matahari yang mengarah ke aktinograf. Di sekitar lokasi pemasangan harus bebas dari bahan-bahan yang dapat memantulkan sinar matahari. Posisi bimetrical aktinograf diatur sedemikian hingga persegi panjang searah utara-selatan dan kaca jendela ke arah timur. Traveling alat diukur melalui kaki-kaki yang dapat diputar. Selalu diperhatikan kebersihan aktinograf terutama bagian glass mode. Ganti silika gel secara periodik sesuai iklim di mana ia ditempatkan. Ganti seal karet secara periodik terutama jika sudah kurang elastis atau rusak. Panci penguapan atau open fan evaporimeter. Satuannya yaitu milimeter. Fungsinya sebagai pengukur penguapan air langsung. Cara kerjanya, ukuran tinggi alat 25,4 cm, diameter alat 120,7 cm, pengukuran jumlah evaporasi dilaksanakan 1 kali setiap hari pada jam 7 pagi.